Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita harus tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang ini melanda daripada hampir seluruh belahan dunia, ya. Dan kita harus mempunyai suatu rasa syukur dan bangga. Kenapa? Karena adik-adik semua dapat diterima di SMK Negeri 2 ini, yang merupakan suatu kebanggaan. Mungkin beribu-ribu, bahkan bisa berjuta-juta orang pengen masuk di SMK Negeri 2 ini. Nah, hanya adik-adik aja yang dapat beruntung. Kemudian bertanya, kok ada Bapak Polisi di sini? Kenapa Bapak Polisi ada di sekolah? Ya, SMK Negeri 2 Cibinong ini sudah lama bekerja sama dengan pihak kepolisian, khususnya Polres Bogor dan Satbinmas, ya, dalam hal pembinaan remaja, anak sekolah, dan juga komunitas lainnya, ya. Kemudian kenapa harus bekerjasama dengan kepolisian? Jadi saat ini kita jangan mempunyai suatu pemikiran bahwa adik-adik ini merasa bahwa oh, saya ini masih anak-anak, saya ini belum dewasa, belum bisa terjerat oleh hukum. Nah, jangan salah, sekarang sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Di sana bagi anak-anak yang bermasalah tetap akan diproses, ya. Dan kita tidak mau itu. Sudah banyak anak-anak yang melaksanakan ujian kelulusannya di balik jeruji besi. Sudah banyak korban anak-anak sekolah yang melaksanakan kegiatan ujiannya di atas tempat tidur di rumah sakit. Kenapa? Mereka semua, ya, menanggung akibat perbuatan dari adanya perilaku sosial yang menyimpang. Ada yang suka tawuran, ada yang suka juga kebut-kebutan. Begitu selesai sekolah, dia kebut-kebutan, pulang besoknya mau ujian, nah masukkan rumah sakit. Atau pulang dari sekolah, dia hobinya berantem, ya, bawa-bawa alat, melukai temennya, sehingga dia harus melaksanakan ujian di balik jeruji besi. Setelah begitu siapa yang merasakan? Yang merasakan hanya diri kita meratapi, orang tua kita yang sedih, sekolah kita menanggung malu, karena kita tidak memberikan suatu kebanggaan, baik kepada diri kita, keluarga, apalagi sekolah. Bahkan mungkin kita akan dicemooh menjadi sampah masyarakat. Sekarang adik-adik ketahui, begitu banyaknya maraknya korban, ya. Korban yang paling banyak dalam kehidupan sekarang ini meninggal dunia, ya. Selain dari sakit, ada korban kecelakaan lalu lintas. Itu yang paling tinggi. Yang kedua adalah korban penyalahgunaan narkotika. Ada yang tahu narkotika? Nah, narkotika itu suatu zat, ya. Zat yang terkandung dalam, bisa di dalam minuman, bisa di dalam obat, bisa berbentuk serbuk. Nah, tergantung, ya. Jadi narkotika ini adalah salah satu pembunuh, ya, pembunuh nomor 1 sekarang ini. Banyak korban narkotika, ya, terutama anak-anak remaja seusia adik-adik ini. Tahap dalam perilaku itu ingin coba-coba. Tapi jangan sekali-kali coba-coba berkaitan dengan narkoba, narkotika, ya, kemudian juga psikotropika dan bahan adiktif. Itu adalah singkatan daripada narkoba. Sekarang orang berpikir narkoba apa itu, gitu kan? Jadi narkotika, psikotropika dan zat adiktif, ya. Semua sama, mempunyai suatu ilusi halusinasi, seakan-akan kalau dia mengkonsumsi barang tersebut merasa permasalahannya selesai, kemudian juga merasa dia tenang, happy, ya, melupakan segala-galanya. Yang paling berbahaya adalah depresi. Mau masuk rumah sakit di Marzuki Mahdi, rumah sakit jiwa. Kita ini orang sehat, jangan meminum obat yang tidak sehat dan tidak dianjurkan oleh dokter. Narkotika, psikotropika, bahan adiktif hanya bisa digunakan dan boleh digunakan dalam 2 hal. Yang pertama untuk kedokteran, pengobatan.
Yang kedua, hanya boleh digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk uji coba, untuk riset. Keseriusan pun terbatas. Jangan sampai adik-adik ingin coba-coba dengan mengkonsumsi daripada narkotika ini, narkotika abal-abal. Kenapa abal-abal? Karena ada banyak pabrik rumahan di wilayah Kabupaten Bogor ini, yang kalau dibilang itu narkotikanya KW, maboknya iya, pengaruhnya sangat dahsyat. Akibatnya tinggal ada 3 pilihan. Yang pertama, kalau ketangkap Pak Polisi, ya mungkin nanti tinggal masuk jeruji besi. Ancamannya nggak macam-macam, hanya satu macam, akan menangis di sana di balik jeruji besi. Sudah tidurnya seperti tahu ikan pindang. Nah, ditumpuk seperti itu. Ya. Akibat kedua, kalau tidak ketahuan sama Pak Polisi, tidak ketahuan sama orang tua, makai sendiri di kamar. Ya. Overdosis, masuk rumah sakit. Kalau hanya sakit sininya aja, sakitnya tuh di sini. Tetapi kalau sudah nyampe otak, menjadi gila, depresi, nah, akan dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, tidak ketahuan Pak Polisi, tidak ketahuan keluarga, saudara. Nah, itu yang terakhir, game over kalau dalam permainan itu. Tinggal dipersiapkan ukuran 2x1 atau 1x3 lubang, tinggal dimasukin. Itu 3 pilihan bagi para pengguna narkotika. Yang mempengaruhi narkoba, pemakainya bisa lingkungan individu, bisa lingkungan sosial, keadaan pertemanan. Wah, jangan berteman sama orang ini nggak asik, ya, tidak gaul, ya, tidak trendy. Kalau tidak, coba-coba narkoba. Jangan diikuti orang-orang yang mengajak. Kenapa? Karena dalihnya pertama dia akan memberikan sesuatu secara gratis. Secara gratis itu ada suatu daya rangsang di dalam tubuh kita ingin mencoba. Lama-lama temannya bilang, ah kamu gratisan aja, beli dong. Gak punya uang, udah patungan deh. Patungan. Setelah patungan begitu dahsyatnya narkotika mencengkram. Tahu ikan gurita? Ada tentakelnya itu ya. Tentakelnya itu kalau sudah mencengkram, mangsanya tidak bisa lepas. Sama dengan narkotika. Setelah dicengkram, rasa keinginan ingin mencoba, ingin nambah terus. Ya, temannya juga nggak mau ngasih karena dia sengaja menjerat temannya itu biar dia menjadi besar. Salah satunya keuntungan daripada bandar narkotika itu adalah keuntungan yang sangat besar. Karena pemakainya, pecandunya itu apapun akan dia lakukan. Ya. Untuk apa? Untuk membeli barang tersebut. Uang sekolah SPP bisa diambil. Harusnya sekolah bayar buat bulanan dari orang tuanya. Dia pakai beli narkoba. Uang sekolah habis. Lihat kanan, lihat kiri. Di rumah ada perhiasan orang tuanya. Dia curi. Ke sekolah malas. Pengennya hanya happy-happy aja. Nah, itu mencerminkan suatu mental bangsa, ya, mental generasi muda yang siap-siap ke depan kita akan dijajah kembali. Ya. Sekarang ini tugas kita mengisi kemerdekaan, membangun bangsa yang besar ini. Bangsa yang besar ini tergantung kepada adik-adik semua. Berharap penuh. Nah, nanti dari SMK Negeri 2 Cibinong ini akan muncul calon menteri, calon bupati, wali kota, bahkan tidak menutup kemungkinan presiden yang akan datang, ya, dari SMK Negeri 2 ini. Jadi jangan sekali-kali coba-coba dengan yang namanya narkotika. Kadang-kadang sekarang yang paling banyak adalah bahan adiktif atau obat-obatan pil-pil, ya. Kalau kita tidak dari seperti ini, mungkin ada beberapa contoh di sini, ya.
Contoh obat-obatan yang tidak boleh, yang boleh diminum dengan resep dokter, ya. Ada namanya zat adiktif, ya. Pil-pil, ya, seperti ini. Ini adalah bahan-bahan yang biasa dikonsumsi oleh remaja-remaja. Ya, mungkin ada yang namanya tramadol, PCP, Lexotan. Harganya murah. 20.000 bisa dapat 5 sampai dengan 6 butir. Ya. Tetapi dampaknya itu akan merusak susunan saraf dari mulai otak, kemudian pencernaan, juga kulit, ya. Bahkan obat tersebut bisa menyebabkan HIV atau AIDS yang paling sangat mematikan, menyebabkan kematian. Sekarang marak lagunya Soimah. Tahu apa lagu Soimah? Ya, oplosan. Oplosan adalah salah satu daripada banyaknya korban meninggal dunia, banyaknya para pelajar, ya, para pelajar yang menghilangkan rasa iba, rasa kasihan, ya. Sehingga kenapa? Karena sebelum biasanya anak-anak sekolah pada saat akan melaksanakan kegiatan tawuran, kembali kepada tawuran, ya. Tawuran itu perbuatan yang sangat keji dan kejam. Dulu Bapak pernah menangani bagaimana seorang anak SMP, ya, sebegitu sadis, ya, sebegitu kejam. Pada saat tawuran, dia membawa alat yang namanya celurit. Kemudian dia tebaskan sama anak sekolah lain. Kena dia. Setelah dia kena, anak ini lari. Karena dia tidak bawa apa. Begitu lari terjatuh anak itu. Bukan ditolongin. Malah dia hujamkan lagi itu celurit berulang kali. Ya, sampai menembus ke paru-parunya. Bisa dibayangkan. Dengan upaya penyidikan, penyelidikan, dan upaya-upaya kepolisian. Karena ingat, sekarang ini semua mata menyorot ke kita. Namanya CCTV, hidden camera, itu ada di mana-mana, bisa melihat. Di samping dua malaikat yang ada di kanan dan di kiri kita ini mengawasi daripada perbuatan perilaku kita. Mungkin setiap tarikan napas, setiap kedipan mata, setiap langkah kita ada yang mengawasi. Jadi kita harus sadar diri. Sadar kamera, banyak kamera-kamera yang mengawasi kita. Tidak akan lama petugas kepolisian akan mengungkap suatu perkara pidana. Baik itu tawuran, penyalahgunaan narkoba, kecelakaan lalu lintas, ya. Sekarang orang itu pasti. Bahkan sekarang ini ada orang kecelakaan, orang terjatuh. Yang pertama-tama apa dilakukan sekarang orang? Tidak akan refleks dia menolong daripada orang korban itu. Dia refleks pasti diambillah alat komunikasi handphone. Dia update status dulu. Dia ambil gambarnya. Ya. Nah, canggihnya sekarang, perbuatan kita di sini belum selesai, informasi sudah bisa menyebar dalam beberapa detik, beberapa menit, dan informasi bisa kembali kepada diri kita. Kembali informasi itu, apa yang kita lakukan. Jadi kita harus lebih sadar, lebih paham, dan kita harus menjadi kebanggaan untuk diri kita, keluarga, dan sekolah yang ini, ya, SMK Negeri 2 ini, yang bisa membangun adalah adik-adik. Penyalahgunaan narkoba hanya ada 3 pilihan, ya. Yang pertama apa? Masih ingat? Bisa masuk rumah sakit, masuk penjara. Yang paling kita kalau sudah siap, ya silakan mendahului pergi ke alam baka. Ya, 3 poin itu. Dan jangan ditanya berapa hukuman kurungan, berapa lamanya penjara. Yang paling tinggi adalah hukuman mati. Seumur hidup 20 tahun, 15 tahun. Dendanya dari mulai miliaran
ratusan juta sampai dengan puluhan juta. Jangan dibuang sia-sia uang itu. Dan jangan juga adik-adik semua menghilangkan kesempatan yang ada di depan mata ini. Menuntut ilmu di SMK Negeri 2 ya, Cibinong ini dengan sungguh-sungguh. Kita harus tahu, kita harus paham bahwa orang tua kita mengharapkan putra dan putrinya menjadi anak yang sukses. Ya. Bukan malah membebani. Orang tua banting tulang, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, ingin membiayai ya kita untuk sekolah, kita untuk lebih maju, dan kita harus mempunyai suatu semangat, suatu etos belajar bahwa saya akan memberikan yang terbaik kepada orang tua, ya, akan memberikan yang terbaik kepada diri saya, akan memberikan yang terbaik kepada SMK Negeri 2 Cibinong ini kelak dengan berprestasi. Narkoba jangan coba-coba, walaupun itu gratis, bayarannya ini yang tidak setimpal. Ya, akibat yang paling fatal itu, yang harus kita pikir panjang. Ya, orang yang terkena narkoba yang pertama, dia akan mudah tersinggung menjadi seorang pemarah. Yang kedua, dia suka berbohong. Yang ketiga, dia tidak bersosialisasi hidupnya sendiri, ya, sendiri aja, ya, paham ya? Yang ketiga, malas. Yang keempat ya, malas belajar, malas mandi. Nah, nanti lihat teman-teman yang pada waktu sekolah nanti kalau udah masuk, setelah masa PSBB, setelah belajar daring hilang, ya, kalau ada anaknya pemarah, penyendiri, tidak bersosialisasi, malas belajar, ya, apalagi kucel, ya, tahu kucel, jarang mandi, ya, itu kelihatan. Nah, itu salah satunya daripada ciri-ciri para pengguna narkotika, psikotropika maupun zat adiktif. Zat adiktif itu suatu zat yang dapat membuat manusia ini, orang ini, kita ini ketergantungan. Narkoba ya diawali dengan apa biasanya orang? Coba-coba merokok. Di dalam rokok itu udah tergandung racun yang namanya nikotin. Setelah merokok, pasti temennya kopi. Sebelum berangkat ke sekolah, ngerokok di warung kopi, ya, sambil ngopi, udah racun sudah bertumpuk. Ya. Ada nikotinnya, ada kafeinnya, ya, yang membuat orang ketergantungan. Jadi jangan sekali-kali coba-coba bahwa SMK Negeri 2 sudah MOU dengan kepolisian Resort Bogor. Siapapun yang melakukan pelanggaran, ada 2 sanksi. Sanksinya apa? Teguran pertama, teguran kedua, ketiga, selanjutnya silakan pindah sekolah. Sekolah tidak akan mengeluarkan, tetapi akan memindahkan adik-adik ini kepada sekolah lain yang mau menerima orang yang mempunyai penyimpangan sosial di dalam menuntut ilmu ini. Tidak ada satupun sekolah. Dan sekolah tidak akan rugi mengeluarkan atau memindahkan daripada adik-adik ini yang memang melakukan suatu penyimpangan. Daripada meracuni ratusan teman-temannya, lebih baik racun ini, duri ini kita ambil dan kita keluarkan dari sini. Kalau mau coba-coba silahkan. Sudah banyak siswa yang tidak nurut, membuat ulah, membuat onar, mencoreng nama baik sekolah, ya dipindahkan. Siapapun nanti di belakang Anda, wah, sekolah sadis dan lain sebagainya, bukan sadis, tetapi kita menyelamatkan orang yang ratusan yang sedang belajar di sekolah ini. Tetapi yang namanya duri, yang namanya racun harus kita pindahkan. Jangan sampai susu rusak satu belanga hanya karena nilai yang satu titik ini, yang akan mengotori, yang akan menjatuhkan harkat dan martabat daripada sekolah yang kita cintai ini, kita banggakan dan kita patut bersyukur.
dari sekian ribu orang yang daftar di SMK Negeri 2 ini, bahwa kita yang terima. Kita yang diterima. Nah, tinggal mewujudkan, menunjukkan rasa syukur kita dengan apa? Dengan cara belajar yang baik, prestasi. Dengan tidak berprestasi, Anda pun, para siswa tidak berprestasi, tetapi tidak melakukan suatu pelanggaran, itu merupakan suatu prestasi. Ikuti aturan, belajar, mengajar di SMK Negeri 2 ini dengan sungguh-sungguh, patuhi para guru, kemudian juga jangan sampai juga zaman sekarang ini kalau orang yang terkena narkoba ini cenderung untuk uniko. Apa itu uniko? Usaha nipu kolot. Ya, mungkin ada bayaran, ada buat kursus dari orang tua, tidak disampaikan. Malah dibelikan minuman, minum oplosan, dibelikan juga obat-obatan, mau tramadol, mau leksotan, mau PCP, ya, itu semua adalah racun, ya. Tetapi tunjukkan bahwa adik-adik semua yang diterima di SMK Negeri 2 Cibinong ini adalah siswa dan siswi terpilih, siswa dan siswi berprestasi, patuh dan taat kepada orang tua, nurut sama bapak dan ibu guru di sekolah, ya. Itu aja sampaikan dari Polres Cibinong, ya, dari unit Bimas, ya. Yang pertama, hindari narkoba, ya. Jauhi narkoba. Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba akan membawa sengsara seumur hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.